Dorong terus mainannya. Jangan sampai airnya tumpah. Hehehe. Seru kan mainan kami? Di tempat kami mainan ini namanya Bapak Dati. Asalnya dari buah bila atau buah majak. Karena di tempat kami jumlahnya berlimpah, kami menggunakannya sebagai alat bermain. Cara bermainnya mudah kok. Tim yang berhasil memenuhi bambunya dengan air, dialah pemenangnya. Tapi perjuangan membawa air di mainan ini yang lumayan susah. Air ditempatkan di atas mobil-mobilan dan didorong secepat mungkin. Tetapi jangan sampai tumpah ya. Sedangkan tangan kiri pemainnya sambil memegang buah bila. Lumayan menantang kan? Pemain yang menjatuhkan wadah air atau menabrak bendera harus kembali lagi ke posisi start. Pemain yang berhasil mengisi tabung bambu harus segera kembali untuk digantikan dengan pemain yang lain. Jadi selain ketangkasan, kekompakan tim juga diperlukan dalam permainan ini. Ayo terus, semangat teman-teman. Sedikit lagi kita menang. Air di bambunya sudah hampir penuh. Dan hore! Kita menang! Berkat kekompakan tim nih. Eits, siapapun yang menang tetap hormati pemain yang kalah ya. Dan pemain yang kalah harus sportif. Teman di rumah, perbanyak permainan yang menggunakan fisik ya, agar badan kita selalu sehat. Ya, hitung-hitung bermain sambil berolahraga. Hehehe. Ini dia Goa Lembatorang, tempat kami biasa bermain. Indah kan tempatnya? Ketika musim hujan, air mengalir dari dalam goa menuju keluar. Tapi karena sudah menjelang kemarau, air yang keluar hanya sedikit saja. Langsung saja yuk kita buat mainannya. Teman di rumah, ikuti cara membuatnya ya. Pertama, potong bambu menggunakan gergaji agar lebih rapi. Kemudian belah bambu menjadi beberapa bagian. Bambu ini nantinya digunakan untuk as roda dan rangka mobil-mobilannya. Ikat bagian penopang bambunya dengan kuat ya, agar tidak mudah terlepas dan kuat menahan bambu yang berisi air. Lanjut, lubangi buah bila pada kedua sisinya, agar as roda mudah masuk menembus sampai keluar. Tugas ini aku serahkan ke Alif dan Ahmad. Oh iya, hati-hati ya. Kalau teman-teman di rumah mau melubangi buah bilanya, jangan sampai pisaunya terkena tangan. Karena kulit bila ini lumayan keras. Setelah buah bilanya berlubang, pasang buahnya di kedua sisi. Kemudian ikat pada tali pada bagian terluar, agar buahnya tidak terlepas ketika didorong atau berlari. Nah, sudah jadi deh mainan kita. Pasti teman-teman sudah bisa membuatnya kan? Jangan ragu untuk mengajak orang dewasa ketika kita membuat mainan. Selamat mencoba! Sabar teman-teman, sedikit lagi kita sampai pohonnya kok. Nenek memberi kami tugas untuk mengambil buah bila. Kan buah bilanya sudah habis karena kami jadikan mainan tadi. Hehehe. Ini dia pohonnya. Lumayan banyak kan buah bilanya dalam satu pohon? Kata bapak, ketika masih kecil, buah ini sering digunakan sebagai tempat menampung air, tempat makan, sendok, piring, dan perkakas lainnya. Bagian kulit terluarnya sangat keras. Bahkan 2 kali lebih keras daripada batu kelapa. Makanya buah bila sering dijadikan perabot karena cukup awet dan dapat bertahan lama. Pulang-pulang agar di kanang ide ro aligati ya ro are pulang dia wan pulang ya ya ro na getino ya ro dolo sedih getino ya awet sedih na malipuna ka Karena mereka tidak sabaran, jadinya saling menyuruh. Ayo tangkap buahnya, jangan sampai pecah ya. Buah ini nantinya akan kita pakai untuk menjebak keong mas atau hama yang biasa di sawah. Teman di rumah mau tahu caranya? Ikuti terus petualanganku ya.
Sebelum dipasang, siapkan terlebih dahulu buah bilanya agar keong-keong tertarik mendatangi buah ini. Belah buah bilanya menjadi 2 bagian dan potong secara melingkar. Lalu aduk-aduk isi buahnya sampai berbusa. Kata guruku, buah maja berbusa karena mengandung zat saponin. Zat inilah yang menarik perhatian keong mas yang ada di sekitar. Awas, hati-hati melangkahnya ya. Batu-batu di sini cukup licin karena banyak ditumbuhi lumut. Pasang jebakannya menyebar ya, agar banyak keong mas yang terjebak. Masukkan buah sampai tenggelam dan tutup bagian atasnya dengan daun pepaya. Daun ini berfungsi agar lebih dingin dan keong mas masuk bersembunyi di bawahnya. Agar buah tenggelam, beri batu sebagai bebannya. Batu ini akan menahan buah maja supaya tidak hanyut atau mengambang. Semua jebakan sudah terpasang. Tinggal kita tunggu sampai semua keong mendekat. Biasanya sih perlu waktu sehari semalam. Ayo teman, coba kita lihat jebakannya. Semoga banyak keong yang bisa kita dapat. Yeay! Banyak juga kan keong yang sudah terkumpul. Ayo, ambil satu-satu. Simpan ke wadah yang terbuat dari buah bila juga. Oh iya, ada warisan leluhur yang kami pelajari nih. Sebelum musim panen, aku dan paman biasa menaruh buah bila ini di pinggir-pinggir sawah. Tujuannya agar hama keong masnya tidak memakan batang padi. Jadi ya mirip pembasmi hama alami. Sepertinya sudah semua keong kita kumpulkan. Ayo kita bawa ke kandang nenek. Ini dia kandang bebek nenekku. Kandang ini dibuat di sumber air belakang rumahku dan dikelilingi jaring sebagai pagar pembatasnya supaya bebek tidak keluar ke sawah warga. Hehehe. Kalian ambil telur-telur bebeknya ya. Aku memecahkan semua keong-keong ini dahulu supaya bebek mudah memakannya. Ya perlu kesampai ke bulan nah. Ya lo kana. Naro. Hati-hati ya mengambil telur bebeknya. Jangan sampai jatuh atau pecah. Bebekku ini bertelur bisa di mana saja. Bisa di pinggir danau, di rerumputan, atau di tumpukan jerami. Tidak seperti ayam yang harus membuat sarang terlebih dahulu. Kumpulkan semuanya ya. Nanti kita masak jadi kue yang lezat. Hehehe. Dalam sehari aku bisa mengumpulkan sekitar 7 sampai 10 butir telur loh. Lumayan banyak kan? Ini karena aku dan teman-teman sering memberi makan keong mas seperti ini. Semua keongnya sudah pecah nih. Langsung saja yuk kita kasih makan bebeknya. Ayo, kesini semua bebek-bebekku. Makanan enak sudah siap. Hehehe. Wah, sepertinya kakak sudah menunggu telur-telur ini untuk dimasak. Tuh, benar kan? Bebeknya langsung mendekat ke makanannya. Makan yang banyak ya, biar badan kalian sehat-sehat dan bisa menghasilkan banyak telur. Oh iya teman, kali ini kakak akan mengajarkanku membuat kue katirisala. Kue ini khas tradisional Bugis loh. Biasanya kue ini selalu ada di setiap acara pernikahan. Teman di rumah mau coba? Catat ya. Pertama, parut terlebih dahulu kelapanya. Kelapa diparut untuk diambil santannya. Tugas memarut ini biar kakak saja deh, supaya cepat dan tangan tidak terkena parutan. Hehehe. Sedangkan tugasku memecahkan dan mengaduk telur bebek ini. Putih dan kuning telurnya semua bisa dipakai ya. Biasanya kan kalau untuk kue yang lain hanya putih telurnya saja yang digunakan. Kemudian tambahkan gula pada adukan telurnya. Untuk pewarna alami yang berwarna hijau bisa digunakan daun-daunan. Kami menggunakan daun pandan karena di sekitar rumahku mudah ditemukan.
Oh iya, potong-potong dahulu ya daun pandannya agar lebih mudah ketika menumbuk. Nah, sudah selesai diparut semua kelapanya. Langsung peras saja yuk untuk diambil santannya. Campurkan semua santan ke beras ketannya. Tambahkan sedikit garam dan masak sampai setengah matang. Alif dan Yogi bertugas menjaga api agar api tidak terlalu besar atau terlalu kecil. Masak beras ketan sampai airnya berkurang. Sambil terus diaduk-aduk ya. Nah, kalau airnya sudah berkurang, langsung pindahkan beras ketan ke tempat mengukus. Mirip seperti membuat nasi di rumah kan? Kemudian masak lagi sekitar 15 menit. Sambil menunggu beras ketan matang, kita lanjutkan membuat lapisan atas kuenya. Saring daun pandan yang sudah ditumbuk. Yang digunakan hanya air perasannya saja. Selain sebagai pewarna alami, daun pandan juga menambah nikmat makanan karena mengeluarkan aroma harum. Lanjut. Tambahkan sebagian santan ke adonan telurnya dan masukkan pewarna alami hijau pandan. Selanjutnya, aduk terus sampai merata. Oh iya, sisakan sebagian adonannya ya untuk diberi warna yang lain. Kakak menambahkan sedikit buah naga untuk pewarna merah alaminya. Sepertinya sudah matang beras ketannya. Langsung saja masukkan ke semua cetakannya. Tekan-tekan agar ketan padat. Ketan ini jadi lapisan terbawah kuenya. Bagian terakhir, tuang adonan kue ke lapisan paling atas. Agar tidak tumpah, menuang adonannya langsung di atas kukusan saja ya. Kemudian kukus sekitar 20 menit dengan api sedang. Nah, sepertinya kue katirisala sudah matang. Langsung saja dipotong-potong memanjang. Tambah menarik kan kalau dimasak warna-warni begini. Jadi tidak sabar pengen mencicipi. Eits, tunggu ya. Ini untuk inspirasi kuliner pas buka puasa nanti. Nah, satu lagi permainan dari buah bilah atau buah Majapahit. Nama permainannya Bilah Keseimbangan. Permainan ini terdiri dari 2 kelompok. Masing-masing anak mempunyai peran penting loh. Karena satu anak saja yang membuat kesalahan, buah bilahnya tidak sampai ke finish. Tim yang paling banyak mengumpulkan buah bilah ke keranjang, dialah yang menang. Buah bilah diseimbangkan di bambu dan ketika hampir sampai ujung bambu, harus segera disambut dengan bambu yang lain oleh pemain selanjutnya. Beranting terus sampai berhasil masuk keranjang. Kalau buah bilahnya jatuh, harus diulang lagi dari awal. Tidak boleh curang ya. Dalam permainan apapun, tertib yang harus kita utamakan. Ayo semangat, kumpulkan terus buahnya. Sepertinya tim bolang dan tim lawan masih sama nilainya. Permainan selesai kalau keranjang sudah penuh atau buah bilah yang berada di titik start sudah habis. Sedikit lagi kami menang. Iya, keranjang sudah hampir penuh. Dan ini buah bilah terakhir. Eits, tapi permainan belum selesai. Kita hitung dulu buah-buah bilah yang di dalam keranjang. 1, 2, 3, 4. Hore! Tim bolang yang menang. Cukup seru juga permainan ini. Poin kami dengan tim lawan tidak berbeda jauh. Hehehe. Ini membuktikan kalau kedua tim sebenarnya sama-sama kompak.